datang selesai sih. Iyo, itu kalau dicari tuh membosankan sekali. Itu juga bajunya kayak 3 hari gitu. Iyo. Wes sisi, senyum-senyum ku sedikit deh, supaya cantik-cantik ku dilihat begitu ya. Nanti nangis lagi. Iya. Itu aja kalau nangis sih karena sekali nangis bikin story. Aku kuat kok. Malah besoknya nonton kamu. Pendengar setiap podcast guys, banyak nih dari kita mungkin nggak sadar bahwa tekanan sosial, pendidikan, dan rasa kesepian ini bahkan bisa membawa kita ke titik paling gelap dalam hidup kita loh. Bersama saya sudah hadir seorang mahasiswa yang itu sebut saja namanya R, yang dimana dengan keberanian luar biasanya dia sudah mau berbagi kisah hidupnya tentang pengalaman yang terjadi yang menjadi seorang korban bullying dan perjuangannya untuk melawan keinginan dia untuk menyakiti dirinya sendiri. Nah, dan nanti untuk segmen kedua kita juga akan berbincang dengan psikolog klinis serta meminta tanggapan dari WHO maupun perwakilan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang bagaimana mereka melihat adanya isu dan bagaimana cara menangani isu yang sedang banyak terjadi di kalangan remaja maupun mahasiswa. Jadi pastikan kamu pendengar podcast Des mendengar sampai akhir ya. Nah, halo R, terima kasih atas waktu kamu nih yang sudah kamu luangkan untuk hadir dan berbincang-bincang kepada kita semua dan pendengar setiap podcast Des. Nah, pertama-tama boleh nggak sih kamu cerita sedikit saja tentang bagaimana pengalaman kamu mendapatkan atau mengalami bullying di lingkungan kampus kamu? Ya, makasih ya Kak sudah mengundang saya. Jadi awalnya itu saya nggak nyangka bakalan diperlakukan seperti ini. Karena awalnya mereka itu cuman kucilin saya Kak, mulai seperti kalau saya ngomong didiamkan, kalau saya jalan ditinggalin. Tapi lama-kelamaan itu mereka makin senaknya Kak, kayak saya didorong kalau jalan, didorong, bahkan saya dikunciin di kamar mandi Kak sampai berjam-jam. Jadi dari situ saya berpikir kenapa ya mereka gituin saya, padahal saya nggak ada salah apa-apa sama mereka. Dari situ juga saya jadi merasa Kak kayak aduh kalau mau ke kampus itu berat sekali karena
saya merasa takut kalau saya ke kampus itu mereka apain saya lagi ya, apa saya digituin lagi kak, saya diapain lagi, kayak saya jadi takut sendiri gitu kak kalau mau ke kampus, begitu kak. Nah, apa sih yang kamu rasakan saat itu hingga akhirnya kamu memutuskan untuk melakukan self harm? Tolong dong ceritain kepada pendengar setiap podcast Des. Kalau kakak tanya apa yang saya rasa, rasanya itu campur aduk banget kak, karena awalnya saya cuman sedih saja gitu, kayak kenapa ya mereka gituin saya kak, padahal saya nggak ada salah apa-apa sama mereka. Tapi karena lama kelamaan mereka menjadi-jadi, saya jadi marah juga kak ke diri saya sendiri, kayak saya berpikir kayak saya kenapa ya sampai digituin ya kak. Terus saya jadi capek juga kak sama semuanya. Saya ngerasa kayak nggak ada yang peduli sama saya kak. Bahkan kayak saya sempat mikir semua orang kayaknya kalau saya nggak ada, kayaknya mereka nggak apa-apa deh kak. Bahkan nggak peduli sama sekali kak. Atau bahkan nggak ngeh kalau saya sebenarnya nggak ada di dunia ini. Nah dari situ kak saya ngerasa kalau mereka perlakuin saya seperti itu karena salah saya sendiri kak. Jadi saya nyalahin diri saya atas semua apa yang terjadi kak. Dari situ juga saya mulai nyakitin diri saya sendiri kak, supaya saya ngerasa apa yang sakit yang saya rasakan di dalam hati saya itu terasa nyata kak. Jadi saya mulai dari situ saya mulai ngakuin self harm dari saya sendiri kak. Nah, terus apa sih yang membuat kamu sadar bahwa saat ini nih kamu butuh bantuan dari orang-orang sekitar kamu, dan langkah apa yang akhirnya kamu lakukan? Jujur Pak, saya baru sadar itu pas setelah saya nangis sendirian di kamar dan setelah ngelakuin self harm itu Kak. Tapi saya ngerasa kayak saya nggak boleh deh kayak gini terus Kak. Kayak kapan sih saya mau terjebak di lingkaran gelap itu, sampai akhirnya saya mulai coba-coba curhat dan cerita ke salah satu teman saya. Tapi awalnya memang sih susah Kak buat curhat gitu, karena saya takut sekali dijudge Kak, apalagi mungkin dia tidak rasakan apa yang saya rasakan Kak. Tapi setelah saya cerita dan mulai terbuka sedikit demi sedikit, saya sadar kalau ternyata tidak seburuk itu kok Kak buat curhat dan cerita ke orang yang kita percaya Kak. Setelah dari mulai saya pelan-pelan cerita ke teman saya juga mengajak saya Kak untuk pelan-pelan ke konselor kampus, pelan-pelan buat buka diri saya sendiri, dan pikir kalau ternyata tidak seburuk itu kok Kak buat kita belajar dan mulai bangkit dari masa-masa kelam itu Kak. Nah, kalau kamu nih bisa bicara langsung kepada orang-orang yang dulu membuli kamu, atau bahkan pendengar yang nasibnya sama seperti kamu, apa sih yang akan kamu katakan? Kalau buat yang ngebully Kak, saya cuma pengen ngomong kalau semoga aja mereka itu bisa mikir 2 kali sebelum ngomong atau bercanda kepada orang lain Kak. Karena kita nggak pernah tahu kayak seberapa dalam sih atau seberapa luka sih ucapan yang mereka keluarkan dari mulut mereka itu. Karena kalau kita ngerasa kita cuma merasa bercanda, kita tidak tahu kalau sebenarnya orang yang kita bercanda itu kayak baper kah atau tidak. Jadi buat mereka yang suka seperti itu, saya mohon banget kalian buat mikir 2 kali. Dan buat yang ngerasain hal yang sama seperti saya cuma pengen bilang buat kalian, jangan simpan masalah kalian sendirian. Karena sekecil apapun itu kalian harus sampaikan, entah itu ke teman, ke keluarga, atau konselor. Karena saya tahu rasanya berat sekali buat mengungkapkan apa yang kita rasa. Tapi setelah kita mulai membuka diri kita sendiri, pasti kita merasa kok kalau ternyata tidak seburuk itu untuk curhat dan cerita ke mereka tentang apa yang kita rasakan. Terima kasih El atas keberanian kamu untuk menyampaikan keluh kesah kamu sehingga melakukan self harm atau suicide.
Nah, oke. Jadi selanjutnya kita akan beralih ke seorang psikolog klinis, yaitu dengan Ibu Najia. Nah, Ibu dokter, gimana nih tanggapan Anda tentang hubungan self-harm, suicide, maupun bullying? Apakah ketiga tersebut saling berkaitan erat? Nah, kalau dilihat dari sisi psikologis, bullying, depresi, dan self-harm itu adalah sesuatu yang saling berkaitan dengan erat. Karena ketika seseorang mengalami perlakuan bullying, orang tersebut akan merasa harga diri dan rasa amannya itu runtuh. Yang kemudian jika tidak ditangani dengan baik, ini akan memicu keadaan seseorang tersebut bisa sampai depresi karena stres emosional yang terlalu berat. Kemudian untuk self-harm itu sendiri, ini tuh sering muncul sebagai bentuk pelarian ataupun cara dari seseorang tersebut untuk mengekspresikan rasa sakit batinnya yang dia rasakan yang tidak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Oke dok, nah selanjutnya nih, apa sih yang menjadi tanda-tanda awal bagi seorang yang sedang ingin menyakiti dirinya sendiri, dan bagaimana pula lingkungan sekitarnya seperti dosen, keluarga maupun teman terdekat bisa membantu mereka tanpa memperburuk keadaan ataupun situasi nih dok? Nah, tanda-tanda awal biasanya itu terlihat dari perubahan sikap si korban, misalnya terlihat murung, menutupi diri, atau menutupi bagian tubuhnya. Nah, cara yang terbaik yaitu dengan mendengarkan tanpa menghakimi, menunjukkan rasa empati. Kemudian yang selanjutnya bisa dengan cara mengajak berbicara dengan lembut tanpa menghakimi, kemudian bisa membantu si korban tersebut untuk mendatangi profesional bila diperlukan. Karena terkadang hal-hal atau bantuan kecil ini sebenarnya bisa menjadi pertolongan untuk penyembuhan si korban tersebut. Nah baik dok. Nah yang terakhir nih, apakah ada metode atau terapi yang bisa dilakukan untuk membuat si korban agar tidak kambuh lagi nih? Ya, tentunya ada beberapa metode yang cukup efektif. Seperti biasanya itu adalah penggunaan suatu terapi namanya Cognitive Behavioral Therapy atau CBT yang membantu untuk mengubah pola pikir negatif dan cara-cara untuk menghadapi emosi. Selanjutnya, dukungan sosial itu juga penting, misalnya dari keluarga, teman, atau komunitas yang aman. Nah, kuncinya itu sebenarnya adalah konsistensi dan empati supaya si korban ini merasa bahwa dia itu masih punya harapan dan masih didengarkan, sehingga dia itu bisa mengurangi atau berhenti untuk menyakiti dirinya lagi. Oke, baik dok. Terima kasih nih atas bincang-bincang pada siang hari ini. Dan selanjutnya nih teman-teman, jangan sampai kalian nge-skip nih podcast Des kita pada kali ini, episode kali ini. Nah, kalian pasti penasaran kan segmen ketiga akan ada siapa dan kita akan membahas apa lagi. Yang pastinya kita akan tetap pada segmen kali ini, yaitu membahas tentang self-harm dan suicide. Oke, tetapi selanjutnya kita akan beralih kepada WHO nih teman-teman, WHO maupun perwakilan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada host pada podcast hari ini karena telah mengizinkan dan memberikan waktu kepada saya untuk hadir guna membahas kasus seputar self-harm dan juga bunuh diri yang sedang marak terjadi di kalangan generasi sekarang, khususnya mahasiswa. Nah, jadi bagaimana sih Ibu tanggapan sebagai seorang Kemenkes Republik Indonesia tentang melihat kasus yang sangat marak di kalangan remaja ataupun mahasiswa ini, di mana yang sering dilakukan yaitu self-harm atau bahkan sampai bunuh diri? Jadi Kemenkes dan juga WHO adalah menyikapi dan melihat tren meningkatnya kasus self-harm dan juga bunuh diri di kalangan sekarang ini itu merupakan suatu hal yang perlu kita waspadai karena berdasarkan dari data riset kesehatan dasar atau Riskesdas dan juga laporan dari WHO ini menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental dan juga
depresi serta kecemasan ini sangat meningkat di kalangan usia muda, khususnya mahasiswa. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor akademik, sosial, dan juga ekonomi. Maka dari itu kami berusaha untuk memperkuat lagi edukasi mengenai pelayanan kesehatan mental agar masyarakat termasuk mahasiswa mampu dan secara terbuka untuk mencari bantuan sejak awal tanpa perlu merasa malu dan juga rasa takut. Oke Ibu, baik. Nah, lantas apa aja sih yang dilakukan Kemenkes ataupun WHO, langkah konkret yang sedang dilakukan atau bahkan akan dilakukan kemudian untuk meningkatkan layanan kesehatan mental guna untuk mencegah terjadinya self-harm atau kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum. Jadi beberapa layanan yang kami kembangkan bersama WHO itu seperti mengembangkan layanan pusat konseling dan hotline kesehatan jiwa 119X8 yang dimana pelayanan ini seluruh masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah termasuk mahasiswa. Dan untuk di perguruan tinggi seperti di universitas sendiri, mereka sudah membentuk pusat konseling mahasiswa yang dimana mereka bekerjasama dengan Fakultas Psikologi dan juga Dinas Kesehatan daerah. Selain itu, kita juga berusaha untuk memperkuat pelatihan terhadap tenaga profesional dan juga konselor agar mereka lebih mampu dan bisa untuk menangani permasalahan kesehatan mental ini. Selain itu, tak lupa pula kita terus memberikan edukasi terhadap masyarakat agar mereka menghapus stigma mereka terhadap orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Oke, baik Ibu. Nah, selanjutnya nih, bagaimana sih kolaborasi antara pemerintah, pihak universitas maupun pihak dari tenaga profesional yang bisa dikuatkan untuk mencegah kasus seperti ini agar tidak terjadi lagi di kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum pada usia muda? Jadi melalui kolaborasi ini kami bisa mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Seperti pemerintah, mereka memberikan atau menyiapkan kebijakan dan juga dukungan berupa anggaran. Sementara itu, pada universitas sendiri mereka bisa memberikan pusat konseling mahasiswa dengan menampung dan memberikan dukungan kepada mahasiswanya. Sementara itu, bagi tenaga profesional dan juga konsuler, mereka bisa memberikan edukasi dan juga pelayanan kesehatan mental secara tepat. Sementara itu, sekarang kami sedang menjaring kolaborasi antara Kemenkes, Kemendikbudristek, dan juga Himpunan Psikologi Indonesia agar program pencegahan bunuh diri dan juga program kesehatan mental tetap berjalan secara efektif, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Oke, baik Ibu. Nah, yang terakhir nih, apa pesan Ibu sebagai seorang perwakilan WHO maupun perwakilan Kemenkes Republik Indonesia kepada mahasiswa ataupun kalangan muda-mudi yang merasa putus asa bahkan berpikir untuk menyakiti diri sendiri maupun sampai berpikir untuk melakukan bunuh diri? Jadi pesan saya untuk anak muda yang sedang berjuang, kamu tidak sendiri dan bantuan selalu ada di mana saja. Kalau kamu ingin bercerita, kamu bisa bercerita ke orang terdekat seperti keluarga dan juga teman. Atau kamu bisa menghubungi layanan kesehatan mental 119X8 untuk mendapatkan dukungan secara profesional. Dan perlu diingat bahwa dengan kamu mencari bantuan bukan berarti kamu lemah, melainkan itu adalah cara kamu untuk bangkit dan juga terus berjuang. Oke, baik, jadi itulah tadi bincang-bincang kita pada siang hari ini pada podcast dan episode kali ini. Jadi saya ingin berterima kasih kepada semua narasumber, terutama kepada narasumber sebut saja namanya si R, si korban bully hingga melakukan self harm, dan juga Ibu Najia, seorang psikolog klinis, dan juga ada Ibu dari perwakilan WHO maupun Kemenkes Republik Indonesia. Jadi untuk teman-teman semua, untuk kamu yang sedang merasa sendiri atau bahkan ingin mengakhiri hidupnya, kamu tidak sendiri.
bantuan selalu ada, entah itu dari teman, dosen, keluarga, maupun orang-orang di sekitar kamu, ataupun layanan kesehatan mental. Nah, jika kamu atau orang terdekat kamu yang mungkin merasa ingin putus asa, merasa dirinya dibully, ataupun bahkan sampai dia ingin mengakhiri hidupnya sendiri, kamu boleh segera hubungi layanan 119X8 Kemenkes Republik Indonesia atau cari profesional terdekat. Saya, Najwa, host pada siang hari ini pada podcast Des. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. You know, sometimes life feels too heavy, right? Kayak semua orang itu berjalan secara terus-menerus, tapi kalian cuma stuck di tempat yang sama. And it's okay. You can feel tired, you can feel lost, or even broken. But don't forget, you have to talk to someone. Jangan pendam semua masalah itu secara sendirian. Kalian bisa bicarakan kepada teman kalian, keluarga, atau bahkan konselor. You have to know that people out there care about you more than you think. Remember, self-harm and suicide won't erase the pain. It just passes it to the people who love you. You are matter, you are enough, and the world still needs you here. If you're struggling, please reach out for help. In Indonesia, you can call 119 extension 8. Don't give up, okay? Your story isn't over yet. Goodbye.